Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga sehat semuanya ya. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Yanu di dalam seri belajar dasar manajemen pemasaran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang iklan, promosi, dan public relation. So, tonton video ini sampai habis, tekan tombol subscribe bila kalian belum subscribe, dan tekan tombol like bila kalian suka dengan video ini. So, let's get started. Oke, nah tujuan pembahasan kita dalam video ini adalah untuk menjelaskan pembahasan tentang konsep iklan, promosi penjualan, dan pengemasan produk sekaligus public relation. Nah, pertama kita membahas tentang iklan. Iklan itu dipandang sebagai bagian penting dalam kegiatan pemasaran yang dilihat oleh konsumen. Oleh karena seringnya iklan tampil dan dilihat oleh publik, sehingga seringkali pemasaran diartikan sebagai iklan, padahal tidak sebatas itu. Nah, di media televisi, radio, koran, ataupun media internet, iklan menjadi menu yang setiap hari muncul dan dalam jumlah yang sangat besar sekali. Nah, hampir tiap detik dan tiap menit, iklan ini mewarnai media-media tersebut, serta ditangkap oleh audiens. Iklan merupakan bentuk presentasi dan promosi non-pribadi yang dibayar, mengenai berbagai hal yang mencakup gagasan, barang, ataupun jasa oleh sponsor yang teridentifikasi. Nah, tidak hanya barang atau jasa yang lazim diiklankan dalam berbagai media, gagasan orang, tempat pengalaman, dan berbagai entitas produk juga dapat dilaksanakan. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang tahapan pengembangan iklan. Pengembangan iklan ini sebagai media promosi memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Nah, beberapa langkah perlu dilakukan agar kebijakan iklan ini bisa berjalan dengan efektif. Nah, setidaknya ada 6 langkah dalam mengembangkan kampanye iklan, yaitu yang pertama mengidentifikasi target audiens, yang kedua menentukan tujuan iklan dan anggaran iklan, ini termasuk pemasangan iklan informatif, pemasangan iklan persuasif, dan pemasangan iklan repetitif. Kemudian yang selanjutnya adalah merancang iklan. Nah, setelah iklan dirancang, maka kita dapat menguji iklan, memilih jenis media dan jadwal, serta mengevaluasi iklan. Nah, itu adalah tahapan pengembangan iklan, di mana mengidentifikasi target audiens. Ini merupakan persyaratan utama dalam mencapai keberhasilan dalam komunikasi pemasaran. Nah, pemasar perlu melihat dari berbagai macam sisi, baik sisi demografis, sisi perilaku, ataupun sisi psikologis. Pemahaman pada aspek ini tentu mempermudah menentukan cara bagaimana berkomunikasi dengan target audiens. Nah, yang kedua, menentukan tujuan pesan dan anggaran iklan. Tujuan iklan harus bersifat konsisten sepanjang perjalanan kebijakan iklan, agar iklan tidak membingungkan. Nah, tujuan pemasangan iklan dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan utamanya, yaitu apakah untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan. Di sini yang kita catat ada 3. Nah, dalam pemasakan iklan informatif adalah iklan yang digunakan untuk membangun kesadaran merek dan memperkenalkan produk baru. Dan tujuannya adalah menciptakan permintaan primer, yaitu konsumen potensial itu tertarik dan memberikan persepsi positif tentang produk. Yang selanjutnya adalah pemasangan iklan persuasif. Adalah iklan yang tujuan utamanya mempersuasi sehingga konsumen potensial bisa memilih produk yang diiklankan dengan lebih baik dan layak dibeli. Iklan ini tentu saja lebih penting jika persaingan meningkat. Tujuan perusahaan adalah untuk menciptakan permintaan selektif. Nah, yang selanjutnya adalah pemasangan iklan untuk repetitif atau mengingatkan atau pengulangan, yaitu iklan yang tujuannya mengingatkan konsumen pada produk tertentu. Iklan ini penting bagi produk yang sudah dewasa. Iklan itu membuat konsumen terus-menerus memikirkan produk tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan merancang iklan. Nah, dalam merancang iklan, pemasar perlu memahami apa yang disebut dengan strategi kreatif, yaitu proses yang dia lalui dalam membuat iklan, mulai dari konsep hingga pemasangannya. Nah, hal penting dari strategi ini adalah apa yang hendak disampaikan oleh perusahaan dan produknya, dan bagaimana menyampaikannya. Dalam periklanan, biasanya bisa menampilkan seri pesan dan melakukan pengulangan hingga cukup mencapai tujuan iklan. Yang selanjutnya adalah menguji iklan. Menguji iklan ini berarti melakukan pengujian secara terbatas tentang format iklan yang telah dibuat.
Nah, pengujian yang dilakukan agar kesalahan dalam iklan itu dapat diketahui sedini mungkin sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum iklan dipublikasikan. Nah, pengujian biasanya dilakukan melalui riset pemasaran yang khusus mengenai iklan. Yang selanjutnya adalah memilih jenis dan jadwal dari media iklan. Nah, pemasar juga perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan pemilihan media penayangan iklan. Nah, berdasarkan pertimbangan yang perlu dilakukan adalah yang pertama memutuskan tentang jangkauan frekuensi dan dampak. Lalu memilih di antara jenis media utama atau mainstream. Dan yang ketiga adalah memutuskan tentang penentuan waktu penayangan media iklan. Yang selanjutnya adalah evaluasi iklan. Program pemasangan iklan itu harus mampu mengevaluasi secara reguler dampak komunikasi maupun dampak penjualan dari pemasangan iklan. Nah, pengukuran dampak komunikasi dari sebuah iklan dapat diketahui apabila iklan mampu berkomunikasi dengan baik pada target audiens yang dipilih. Dampak penjualan dari pemasangan iklan itu tentu lebih sulit diukur daripada dampak komunikasi. Nah, penjualan dipengaruhi oleh banyak faktor selain iklan, yaitu produk, harga, dan ketersediaan produk. Nah, itu tadi adalah tahapan pengembangan iklan. Nah, selanjutnya kita bisa membahas juga tentang promosi penjualan. Nah, beberapa faktor telah berperan mempercepat pertumbuhan promosi penjualan, khususnya dalam pasar konsumen, yang mencakup misalnya seringkali pemasar dituntut dari perusahaan untuk mencapai semacam penjualan tertentu, sehingga insentif jangka pendek ini adalah solusinya. Terus kemudian perusahaan menghadapi persaingan yang ketat dan merek pesaing kurang terdiferensiasi, sehingga promosi penjualan dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan diferensiasi tawaran mereka. Dan selanjutnya adalah efisiensi pemasangan iklan itu telah menurun karena biaya iklan yang terus meningkat, sehingga penggunaan promosi penjualan itu bisa menjadi alternatif. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan promosi penjualan. Tujuan promosi penjualan perlu didefinisikan di awal agar program ini berjalan dengan efektif. Nah, pemasar itu tentu dapat menggunakan promosi penjualan untuk meningkatkan penjualan jangka pendek, namun juga dalam jangka panjang untuk menentukan pangsa pasarnya. Nah, tujuan promosi dagang itu mencakup mengajak pengecer untuk memasarkan barang baru dan menyimpan lebih banyak inventory. Nah, promosi penjualan pada umumnya digunakan bersama-sama dengan pemasangan iklan atau penjualan pribadi. Namun secara umum promosi penjualan harus menciptakan promosi pemasaran bagi produk yang akan memperkuat posisi produk dan loyalitas terhadap produk itu. Bukan hanya menciptakan penjualan jangka pendek saja atau pergantian merek secara temporer saja. Nah, yang selanjutnya adalah memilih alat promosi penjualan. Alat-alat yang dipakai untuk mencapai tujuan promosi penjualan itu terdiri dari alat bagi promosi penjualan yang ada pada konsumen dan pada pengecer, begitu. Nah, yang selanjutnya adalah public relation. Public relation ini atau biasa disebut dengan hubungan masyarakat atau humas, itu adalah fungsi komunikasi yang bertujuan untuk mencari dan membangun hubungan baik dengan publik organisasi, yaitu meliputi konsumen, pemegang saham, pemerintah, ataupun publik yang lain. Kemudian, prinsip utama dalam kegiatan kehumasan atau public relation adalah melakukan yang baik dan selanjutnya membicarakannya. Nah, yang terakhir adalah kelebihan dari strategi kehumasan adalah bahwa kehumasan yang baik jauh lebih memiliki kredibilitas dibandingkan media promosi yang lain. Dan tentu saja lebih murah untuk biaya yang dikeluarkan. Nah, public relation ini memiliki beberapa peran yang tercatat di sini. Setidaknya ada 5 peran, yaitu memperkenalkan produk kepada perusahaan, kemudian memperkenalkan produk kepada konsumen, mempengaruhi keputusan pemerintah, memperbaiki citra perusahaan, dan memberikan perhatian pada kegiatan perusahaan dalam pengembangan komunitas. Nah, public relation ini juga memerlukan tahapan perencanaan. Perencanaan dalam kehumasan itu menjadi penting dilakukan agar arah yang hendak dituju dalam kehumasan menjadi jelas. Nah, kampanye kehumasan itu biasanya akan melalui 3 tahap, yaitu menentukan tujuan, eksekusi, dan evaluasi. Lalu dalam menentukan tujuan pemasar,
Dalam menentukan tujuan public relation ini, pemasar tentu perlu menentukan informasi apa yang hendak disampaikan kepada publik. Selanjutnya, menentukan strategi kampanye yang terdiri dari pernyataan tujuan, analisis situasi, menentukan target audiens, pesan yang akan disampaikan, dan program yang akan digunakan. Nah, perlu juga untuk menentukan anggaran dan jadwal, serta terakhir adalah diskusi tentang bagaimana mengevaluasi program kehumasan. Nah, setelah terencana, maka public relation ini bisa dilakukan untuk aktivitasnya. Nah, pemasar tentu perlu mengerti beragam bentuk aktivitas kehumasan, yang antara lain misalnya ada siaran pers, kemudian kehumasan internal, hubungan investor, lobby, penulisan press release atau pidato, kemudian perumusan identitas perusahaan, hubungan media sponsorship, kemudian event khusus, ataupun kegiatan public relation yang lain yang bisa meningkatkan citra perusahaan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang iklan, promosi, dan kehumasan. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe bila kalian belum subscribe dan tekan tombol like bila kalian suka dengan video ini. Nah, semoga semuanya tetap sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa share ke media sosial yang kalian miliki agar kita turut berperan serta dalam membuat Indonesia menjadi lebih cerdas. So, terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.